Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi tentang efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas. Bapak dan Ibu, waktu pembelajaran tatap muka terbatas saat ini, waktunya hanya tersedia 50% dari tatap muka kondisi normal atau biasa sebelum masa pandemi, 30-35% atau 1/3 dari tatap muka kondisi normal atau biasa sebelum masa pandemi, 25% dari tatap muka kondisi normal atau biasa sebelum masa pandemi. Sebaiknya waktu tatap muka yang terbatas ini digunakan secara efektif. Misalnya tidak hanya untuk digunakan ceramah atau menjelaskan materi yang diajarkan, yang sebetulnya kegiatannya lebih efektif dilakukan oleh siswa dalam bentuk kegiatan mandiri. Kegiatan-kegiatan belajar yang bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa sebaiknya tidak dijadikan kegiatan tatap muka terbatas. Panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 merekomendasikan strategi pembelajaran tatap muka terbatas. Rekomendasi strategi pembelajaran tatap muka terbatas tersebut yang pertama praktik. Praktik ini digunakan untuk menerapkan suatu pemahaman dalam bentuk tindakan nyata untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Yang kedua diskusi, yaitu mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Ketiga refleksi, yaitu mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Refleksi bisa dilakukan dalam antar peserta didik berpasangan, berkelompok maupun bersama dalam kelas. Keempat, umpan balik, yaitu memberikan umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas peserta didik dengan tujuan peserta didik mengetahui bagian mana yang sudah dikerjakan dengan tepat dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Sekaitan dengan efektivitas kegiatan tatap muka praktik, misalnya kegiatan tatap muka dalam bentuk praktik hanya tersedia 1 jam pelajaran. Agar kegiatan praktik efektif sebaiknya, pertama peralatan atau media praktik sudah tersedia. Bila mana perlu, sudah tersusun dengan baik sebelum praktek dilaksanakan. Penyusunan bisa dilakukan oleh guru atau oleh laboran atau oleh petugas yang diberi tugas. Kecuali praktik mengukur pula kemampuan siswa menyusun atau menata peralatan praktik, maka kegiatan penataan dan penyusunannya ini dilakukan oleh siswa. Yang kedua, bahan praktik sudah tersedia. Bila mana perlu sudah tersusun dengan baik sebelum praktik dilaksanakan. Ini dilakukan oleh guru atau laboran atau petugas yang diberi tugas untuk penyiapan kegiatan praktik ini. Kecuali praktik mengukur pula kemampuan siswa menyusun atau menata bahan praktik, maka penyusunan dan penataan bahan praktik ini dilakukan oleh siswa. Instruksi kegiatan praktik telah disampaikan sebelumnya untuk dipelajari oleh siswa. Penyampaian bisa menggunakan video yang dikirim linknya kepada siswa, bisa menggunakan voice note yang dikirim ke siswa, dimuat dalam modul ajar yang dipelajari siswa, tulisan yang dikirim melalui WA siswa atau lembaran cetak yang sudah diberikan sebelumnya pada siswa. Selanjutnya masuk ke dalam kegiatan praktik ini mungkin siswa langsung masuk ke dalam laboratorium atau ruang praktik atau lapangan dan siswa tinggal melaksanakan praktik. Harapannya, waktu praktik yang hanya 1 jam tidak habis digunakan siswa untuk persiapan atau mendengarkan instruksi atau perintah praktik. Waktu saja 1 jam efektif digunakan oleh siswa melaksanakan kegiatan praktik. Untuk SMK, mata pelajaran produktif lebih membutuhkan waktu yang lebih lama dalam kegiatan praktek yang berupa tatap muka ini. Untuk kegiatan tatap muka berikutnya yang bisa efektif dilakukan dalam bentuk diskusi. Misalnya kegiatan tatap muka dalam bentuk diskusi hanya tersedia 1 jam. Agar kegiatan diskusi efektif sebaiknya, pertama diskusi dilakukan untuk pendalaman materi dari materi-materi yang sudah dipelajari para siswa secara mandiri. Yang kedua,
Diskusi dilakukan untuk mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang ketiga, diskusi dilakukan untuk mencari titik temu terhadap pendapat-pendapat yang kontroversi, sangat berbeda, menimbulkan keraguan atau kesangsian dari jawaban yang diberikan siswa hasil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Harapannya waktu diskusi yang hanya 1 jam efektif digunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang esensial, krusial, dan kontekstual sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dikuasai para siswa. Kegiatan tatap muka berikutnya berupa refleksi. Refleksi merupakan kegiatan mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Pada kegiatan refleksi, guru meminta pendapat pada para siswa tentang bahan ajar yang diberikan guru yang dipelajari oleh siswa secara mandiri. Pada kegiatan refleksi, guru meminta pendapat pada para siswa tentang media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam kegiatan refleksi, guru meminta pendapat siswa berkaitan dengan latihan dan tugas yang diberikan. Pada kegiatan refleksi, guru meminta pendapat para siswa tentang cara mengajar dan suasana pembelajaran yang telah berjalan. Pada kegiatan refleksi, guru dapat mengecek pemahaman siswa terhadap kompetensi yang dipelajari. Refleksi pemahaman dapat berupa pertanyaan tentang apa saja yang sudah dipelajari oleh siswa. Bisa pula berisi pertanyaan tentang hal-hal yang sulit yang dipahami oleh siswa. Bisa pula berisi pertanyaan-pertanyaan materi esensial yang menjadi kebutuhan belajar para siswa. Refleksi bisa dilakukan dalam antar peserta didik berpasangan, berkelompok maupun bersama dalam kelas. Kegiatan pembelajaran tatap muka berikutnya berupa umpan balik. Pemberian umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas peserta didik atau siswa bertujuan agar siswa atau peserta didik mengetahui bagian mana yang sudah dikerjakan dengan tepat dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Bila kegiatan tatap muka dalam bentuk umpan balik hanya tersedia 1 jam pelajaran, agar kegiatan umpan balik efektif sebaiknya, pertama, maksimal 1 hari sebelum kegiatan tatap muka, pastikan hasil pengerjaan tugas siswa sudah terkumpul pada guru. Yang kedua, pastikan hasil tugas yang dikumpulkan para siswa sudah diperiksa guru. Yang ketiga, pastikan guru telah memberikan catatan atau tanda pemeriksaan atas tugas yang dikumpulkan para siswa. Yang keempat, pastikan guru telah membuat resume tentang bagian mana yang sudah dikerjakan para siswa dengan tepat, bagian mana yang masih perlu diperbaiki, dan bagian mana saja yang dikerjakan dengan tidak tepat atau belum tepat. Selanjutnya pada kegiatan tatap muka, guru bersama murid menguatkan hal-hal yang sudah dikerjakan dengan tepat oleh siswa. Guru bersama siswa membahas hal-hal yang perlu diperbaiki dari tugas yang dikerjakan para siswa. Guru menjelaskan bagian tugas yang tidak atau belum tepat dikerjakan para siswa dan memberikan solusi atau membahas jawaban yang benarnya. Pembelajaran tatap muka terbatas, waktunya hanya 50% dari tatap muka kondisi normal atau biasa sebelum masa pandemi. 30-35% atau 1/3 dari tatap muka kondisi normal atau biasa sebelum masa pandemi. 25% dari tatap muka kondisi normal atau biasa sebelum masa pandemi. Banyak siswa yang kebutuhan dan kecukupan belajarnya tidak terpenuhi dengan alokasi waktu seperti tadi. Ada siswa alumni tahun pembelajaran sebelumnya yang sekarang sedang kuliah menyampaikan masukan bahwa ada banyak kompetensi materi yang seharusnya mereka dapatkan ketika sekolah dan dibutuhkan ketika kuliah tidak tersampaikan oleh gurunya. Alokasi waktu 50%, 30%, 20% di atas tentulah terbatas. Salah satu solusi untuk meminimalisir keterbatasan di atas dan mendukung optimalisasi pembelajaran tatap muka terbatas, guru sebaiknya merancang pembelajaran campuran atau blended learning, merancang perpaduan antara pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh.
Inspirasi untuk efektivitas pembelajaran tatap muka telah disampaikan sebelumnya atau telah disampaikan pada bagian awal tadi. Berikutnya adalah rekomendasi metode pembelajaran jarak jauh yang termuat pada panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Nah, rekomendasi untuk pembelajaran jarak jauh tersebut yang pertama adalah adanya pembelajaran mandiri, yang kedua tugas kontekstual, observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang ketiga tugas kolaborasi, proyek, tugas kelompok, dan lain-lain. Dan keempat adalah refleksi personal. Rekomendasi untuk pembelajaran mandiri. Agar pembelajaran mandiri efektif dan mendukung efektivitas pembelajaran tatap muka, sebaiknya guru sudah menyediakan bahan ajar yang diperlukan siswa untuk dapat belajar mandiri dengan baik. Bila pembelajarannya berupa asinkronus, sebaiknya guru sudah memberikan atau menyediakan video, voice note, e-book, modul, animasi, atau bahan ajar yang dimuat dalam LMS atau lainnya sebelum kegiatan mandiri dilakukan oleh siswa. Bila pembelajaran mandiri berupa luring, sebaiknya guru sudah memberikan atau menyediakan buku pelajaran atau buku paket atau buku cetakan, modul cetak, diklat cetak, handout, LKPD, atau bahan cetak lainnya sebelum pembelajaran mandiri dimulai. Untuk kelas 10 sekolah penggerak, sebaiknya pembelajaran mandiri mengefisienkan pembelajarannya menggunakan buku paket yang sudah dikirim atau diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Kemudian bagi sekolah-sekolah yang punya buku paket yang cukup untuk dibagikan pada siswa, sebaiknya pembelajaran mandiri juga mengefisienkan pembelajaran dengan memanfaatkan buku paket. Pembelajaran jarak jauh berupa tugas kontekstual atau observasi, wawancara, dan lain-lain. Tugas kontekstual berupa pemberian tugas yang terkait dengan persoalan, potensi, dan narasumber yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Agar pembelajaran jarak jauh tugas kontekstual efektif dan mendukung efektivitas pembelajaran tatap muka, sebaiknya guru pertama sudah menjelaskan bagaimana melakukan observasi atau wawancara yang baik, termasuk etika dan kaidah dalam melakukan wawancara. Yang kedua, guru sudah menyiapkan lembar observasi atau borang wawancara yang akan digunakan siswa dalam tugas kontekstual. Ketiga, guru sudah memberikan arahan atau memberikan rambu-rambu bagaimana menggunakan lembar observasi atau borang wawancara atau bentuk lainnya. Bila memungkinkan, guru hanya memberikan rambu-rambu lembar observasi atau borang wawancara yang akan dibuat siswa. Lembar observasi dan borang wawancara dibuat oleh para siswa kemudian digunakan dalam proses observasi atau wawancara sesuai dengan tugas kontekstual yang diberikan padanya atau yang akan dikerjakan oleh kelompoknya. Pembelajaran jarak jauh berupa tugas kolaborasi, baik proyek, tugas kelompok, atau yang lainnya. Bahwa tugas kolaborasi berupa proyek, tugas kelompok, atau yang lainnya ini berupa pemberian tugas kepada kelompok peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugas yang membutuhkan sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya. Agar tugas kolaborasi efektif dan mendukung efektivitas pembelajaran tatap muka, sebaiknya guru yang pertama sudah membagi siswa dalam kelompok yang mempertimbangkan kedekatan lokasi rumah, penyelesaian tugas, dan lain-lain yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan proyek atau tugas yang akan dikerjakannya. Yang kedua, guru sudah memberikan atau menyiapkan panduan proyek atau tugas yang akan dikerjakan siswa. Yang ketiga, guru sudah memberikan atau menyiapkan lembar kerja yang akan dikerjakan siswa. Yang keempat, guru sudah memberikan atau menyiapkan rambu-rambu penyusunan laporan dan penyampaian laporan proyek atau tugas yang diberikan pada para siswa. Pembelajaran jarak jauh berupa refleksi personal.
Refleksi personal ini berupa mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Refleksinya dilakukan secara personal dengan pemberian pertanyaan reflektif yang diberikan guru kepada peserta didik. Sekaitan hal di atas, sebaiknya guru sudah memberikan atau menyiapkan daftar pertanyaan reflektif yang akan dikerjakan para siswa. Para siswa menyerahkan isian pertanyaan reflektif pada guru. Guru membuat resume dari hasil jawaban yang diberikan para siswa. Dan kemudian guru memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan hasil resume refleksi para siswa. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian penjelasan tentang efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa memberikan informasi dan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk melakukan pembelajaran tatap muka lebih efektif, yang pada akhirnya ini bisa berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran pada masa pandemi yang kita lakukan di masing-masing sekolah kita. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.